Warner musik Indonesia, terus di Rockstable juga pernah. Jadi aku ini supaya aku bisa kembali lagi ke dunia entertain yang lebih ke nasional, yang pernah aku ke nasional. Jadi kan sekarang nih aku vakum nih. Oke Sobat Pewar 1.0 channel. Hari ini di samping saya ada dua lelaki tampan yang luar biasa. Wah. Bang, Jangan cantik ya. Bang siapa ya? Cicip. Bang Cecep. Kalau satunya Bang Vicky. Bang Vicky. Nah, mereka ini minggu kemarin menjadi guest star di salah satu acara Peduli Banua. Nah, sebelum kita bicara ke yang lain-lainnya, terbentuknya dua laki ganteng nih awalnya dari apa nih? Awalnya dari sebuah percintaan. Kita kan cowok. Awalnya gini, kita kan sebenarnya udah lama temenan. Kita punya band, aku punya band, dia punya band juga. Jadi setelah itu aku sendiri denger vokalnya dia bagus gitu. Jadi tertarik. Sedangkan aku punya band nih, mau coba yuk kita santai-santai nongkrong bareng. Akhirnya kita nongkrong bareng, akhirnya jadi satu ya. Dapat gitu ya kayak. Oh ini udah karakter dengan lagu aku nih, dapat nih lagunya. Wajib ya, kita bikinnya. Bikinlah lagu. Tentu konsep yang berbeda nih dengan band-band sebelumnya. Dia cuma dua orang nih. Iya. Dua orang artinya mainnya akan main arrange-nya ke akustik. Akustik. Pop lah. Nah terus nih Bang Vicky. Nah, Bang Vicky ini vokalis. Ceritaan Bang, vokalisnya nih. Wah, vokalnya ini berawal, apakah memang langsung memilih jadi vokalis atau jadi tukang bass Bang? Atau jangan gitu kabel gitu. Bikin model, langsung model. Ya. Jadi dulu emang udah dari sekolah memang udah sering ikut acara musik, memang milih fokusnya di vokal. Karena awalnya pengen eksistensi kali ya. Kalau vokal biasanya lebih dipandang gitu. Iya. Terus ya akhirnya mau berkualitas ya tetap juga harus belajar. Ya sampai sekarang udah diajak sama Bang Cecep lagi buat main musik. Awalnya sih udah lama vakum sama band yang dulu karena kita kerja atau apa gitu. Terus akhirnya karena hobi juga yang nggak mungkin dihilangkan ya, kerjaan hobi gitu. Dan ya kita nggak tahu juga, mungkin ada rezekinya juga melalui sini. Kita juga tidak menutupi pintu rezeki melalui sini kalau nanti udah sampai gitu. Nah, ini kan sesuatu yang beruntung nih Bang Vicky. Iya, berduet dengan Bang Cecep. Iya, makanya dulu kaget juga gitu kan. Awalnya diajak di chat sama Bang Cecep. Wis, ini yang Bang Cecep. Siapa sih nggak kenal sama Bang Cecep? Cinta ini milik siapa? Itu? Itu nggak di. Kita testing. Iya. Ada yang kenal sama lagi. Jadi Bang Cecep ini gitarisnya luar biasa. Iya, luar biasa. Malang melintang di Kalimantan Selatan. Betul. Best. Lebih Kalimantan lagi ya. Nah, artinya di Kalimantan sudah malang melintang, lagi sampai ke nasional. Amin. Proyek berdua nih Bang, kedepannya mau apa dan kemana kan? Jadi gini, sebelumnya kan aku sendiri kan dulu pernah di Warner Musik Indonesia, terus di Rockstable juga pernah. Karena disitulah pengalaman aku, jadi aku bikin sama si Vicky. Maksudnya gini, supaya aku bisa kembali lagi ke dunia entertain yang lebih ke nasional, yang pernah aku ke nasional. Jadi kan sekarang nih aku vakum nih. Aku maksudnya mau kembali musikku, mau ini sama si Vicky ini mau go nasional pengennya. Artinya ketika mau kembali go nasional, Ya. tentu ada persiapan. Betul. Ya. Nggak mungkin kan bawakan satu orang, nggak mungkin kan? Nah tentu ada lagi ciptaan nih. Iya. Kalau boleh dibocorin sudah ada berapa lagu yang tercipta? Kalau aku sendiri, Vicky nggak tahu ya. Aku sendiri, aku udah ada lagu, ada 10.
Ada 10. Itu udah aku siapin. Nggak tahu nih cocok apa nggak. Kadang Vicky ini bagusnya dia menurut bang, ini nih bagus nggak Kak? Tapi udah ada basicnya yang Basicnya dibikin. nggak ada. Jadi dibantu sama Vicky. Ya artinya gini, dalam hal penciptaan lagu itu memang misalkan nih si gitaris cipta lagu disodorkan ke vokalis itu belum tentu 100% yang dibikin. Iya, gitaris itu selalu 100% dipakai karena harus menyesuaikan dua pikiran yang berbeda menjadi satu. Jadi sobat PR Satu Kesong Channel, saya kenal dengan Bang Cecep ini waktu di Beatles Foto Bang. Bapeda. Agak Bapeda, kita ngumpul di sana, ngobrol bareng. Tahu-taunya Bang Cecep sudah go nasional. Waktu itu kan 2000 dulu hijrah 2008. Terus balik 2013 dari Jakarta balik ke Banjarmasin 2013. Jadi lumayan lama ya. Jadi dari 2008 ke balik lagi ke Banjarmasin 2013, artinya ada sebuah pengalaman yang luar biasa. Baik itu ataupun gembira, bisa Bang diceritakan buat anak muda band Kalimantan Selatan. Mereka yang pengen go nasional kan, dari yang manis sampai pahit atau manis kembali. Iya. Ditutup sampai yang manis lagi ya. Sebenarnya sih kalau go nasional itu sebenarnya dari diri kita ya. Contoh, misalkan kita punya band nih ada 5 kepala tuh. Ya. 5 orang atau 4 orang atau 3 orang itu bebas. Nah itu ada 4, anggap 4 ya. 4 orang ini gimana caranya supaya menyatukan untuk musik kita. Jadi kebanyakannya itu dia jangan ini nggak cocok nih aransemennya kayak gini. Nah itu dulu. Nah terus yang kedua itu sudah cocok tuh. Kalau setelah cocok, terus jam terbang untuk performnya itu harus banyak juga. Setelah jam terbang cocok, bikinlah lagu, di recording itu sudah cocok tuh aransemen dan lagu-lagu udah, baru bikin lagu, di recording, itu dikumpulin. Setelah banyak tuh lagu, ya udah kita sodorkan ke produser. Sekarang sih nggak perlu lagi sih lewat medsos juga bisa. Medsos pun cukup. Sekarang kan nggak perlu. Jadi memang sobat PR Satu Kesong Channel, pengalaman kita pribadi nih Bang. Dulu memang pernah juga main diajak kaki di Jakarta itu. Nah, kebetulan waktu itu kita lagi naik-naiknya Baswe ya. Yang band dari paling. Oh iya. Nah, lagi naik-naiknya. Apa itu band? Gak usah lah kita katakannya. Jadi naik-naiknya band itu kita ketemu sama salah satu manajemennya. Mereka memang langsung menyodorkan ke salah satu stasiun TV. Tapi ternyata ketika masuk ke dalam stasiun TV itu memang ada beberapa grid. Nah, salah satunya grid yang nggak masuk buat mereka itu adalah wajah mental. Nah tapi si manajemen salah satu band dari Palembang itu luar biasa, dia punya otak dangkap. Aku bilang, kenapa aku bilang otak dangkap? Di TV nasional mental, dia main di radio Bang Jejak. Berarti aman ya untuk recordingnya standar broadcast? Oh standar, dia standar broadcast. Jadi main di radio. Nah, ternyata di beberapa radio tuh bisa nge-up lagu, memang lagi luar biasa. Makanya dulu salah satu artis nasional bilang bandnya itu adalah band hantu. Nggak tahu siapa pemainnya, dari radio aja didengar. Nah setelah itu nge-up baru TV. Emang kayak gitu Bang? Artinya kalau punya niat yang besar, segala halangan ditangkap. Benar. Terus dari brand A sampai Z itu selalu dipakai. Tetap ada jalan gitu ya. Harus ada jalan. Nah, artinya kembali ke Vicky dan Bang Cecep. Kayak Bang sih. Kayak merasa Bo. iya lah, boleh. Aku minta Bang. Oke, Bang Cecep dan Bang Vicky. Nah, itu manis sih. Mundur nih. Dulu anu banget tuh. Bang Vicky. Happy di kita.
Bang Vicky kan tadi seorang vokalis nih. Iya. Kalau Bang Vicky pun sudah pernah recording standar podcast. Kalau Bang Vicky sudah pernah ke sana atau gimana? Ya dulu pernah juga recording sama band yang dulu ya. Juga udah pernah recording, juga pernah manggung sana sini, juga acara besar juga ada gitu. Jadi ya adalah pengalaman gitu, tinggal dilengkapi sama banyak belajarnya sama Bang Cecep ya. Bro Cecep. Ya Bro Cecep ini ya. Karena kalau yang ngajarin saya gimana ntar tuh pokoknya Bro Cecep lah tulisannya. Belajar bro, Oh. tetap belajar kita. Iya. Kalau mindsetnya belajar kapan prosesnya bro? Artinya mindset itu harus dirubah. Makanya sukses orang bijak pernah mengatakan jangan melihat proses itu akan selalu kita jalani, tapi lihat hasil aja. Jadi Bro Cecep ini memang sedang mempersiapkan 10 lagu ciptaan. Itu kapan tuh Bang bro, kapan ini mau digarap, dipublikkan? Jadi gini bro, kita itu lagu yang siap dulu itu lirik udah siap. Jadi bikin lagu itu kita biasanya kalau cepat gitu. Aku dulu pernah bikin lagu waktu aku sebelumnya ada sekitar 50, itu mentahnya nggak ada, masih ada 50, terus ada lagi bandku satunya, aku ada lagi 40 bro. Nah jadi ternyata lagu itu bikin lagu itu nggak sembarangan bro. Ternyata ada stepnya, kayak gini, harus bener-bener, pertama harus bener-bener serak sama vokalisnya rasa. Jadi gini, misalkan aku bikin harus kayak gini kan idealis nih jadinya. Harus kayak gini dong bikin lagu, harus kayak gini. Kata Vicky, ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. Nanti saat kita perform dia nggak enak bro. Nah kayak gitu bro. Kenapa jadi aku bikin lagu? Artinya memang harus menyesuaikan dengan si vokalis lah. Iya, harus kayak gitu bro. Jadi vokalis itu dibikin dia serak. Kalau aku ini kenapa jadi kayak gitu? Karena aku ada pengalaman, kadang ada vokalis dia kayak gini, aku main gitarnya kayak gini. Jadi aku cari rasaku main gitarnya supaya aku lebih dapat. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Aku setuju nih dengan liriknya, dengan nadanya seperti ini. Cuman aku minta satu, mainkan yang untuk aransemen seperti ini dong, kayak gini. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ada sedikit masukin supaya aku serve main gitarnya. Jadi akhirnya di panggung itu menyatu bro. Jadi sama-sama enak rasanya kan. Punya porsi masing-masing lah. Saling mengisi satu sama lain. Iya betul. Nah ini berapa menarik nih. Ketika membuat lagu itu kan memang harus apa namanya, harus kejiwaan yang luar biasa. Nah biasanya kalau aku sering dengar, melihat itu rata-rata di Indonesia ini lagunya itu banyak arahnya ke percintaan bro. Rata-rata arahnya percintaan. Nah, apakah Bro Cecep sama Vicky ini mengangkat lirik lagunya itu apa memang sudah tetap ke arah percintaan atau memang ada sesuatu yang berbeda dengan dari yang sudah-sudah? Kalau aku ya ini beda-beda ya. Kalau kita tinggal kan di Indonesia loh, itu satu dulu. Di Indonesia itu musik Indonesia itu karena bangsa pasarnya musik Indonesia itu dia arahnya lebih ke Percintaan. Jadi mau nggak mau, kadang di Indonesia itu kan kebanyakan ada yang suka yang kayak ini kalau mau religi ya religi aja kayak gitu. Jadi kan kebanyakannya ini aku suka kayak gini, akhirnya meledak jadi kita ngikut gitu. Kalau buat Vicky gimana? Kalau ya sama, karena memang melihat pasarnya, istilahnya ya, karena kita pemusik itu juga jualan ya. Pada ujung-ujungnya kita mau up juga jualan apa yang diminati banyak orang gitu kan. Tapi tetap ada jiwa kita di dalam sana, apa yang kita sukai gitu. Dan ya betul, memang karena sudah kita tinggalnya di Indonesia, jadi memang itu adalah pasarnya. Tapi kita juga tidak menutup diri ya Bang Cecep ya, Bro Cecep ya, bahwa sewaktu-waktu nanti kita juga bikin lagu yang update dengan kondisi apa, misalkan apa gitu. Itu juga menjadi bahan kita gitu. Jadi nggak yang
idealis dengan hanya percintaan aja gitu, tapi mungkin sewaktu-waktu gitu. Tapi untuk fokusnya saat ini sih lebih kepada yang percintaan gitu, karena memang itu yang mudah diterima orang banyak. Tapi ada salah satu, saya pernah seperti ajar ini juga bro, dengan salah satu penggiat medsos. Beliau itu penggiat medsos yang ada di review musiknya itu. Nah, beliau pernah mengatakan kalau pengen bisa nge-up bagi pemula nih, beda dengan bercecep misalnya bagi pemula, katanya kalau mau terkenal, misalkan bikin ini harus serius, diseriusin betul-betul di dalam pembikinannya itu. Kalau mau hancur sama sekali. Nah kebanyakan pemirsa ataupun penonton di medsos itu sekarang ini memang betulnya kalau mau jadi gila aja sekalian, dan itu bisa nge-up katanya. Gitu. Apakah memang bro Cecep nih mau main gila-gilaan lah bahasanya untuk bisa nge-up? Karena memang rata-rata, contoh ada salah satu yang dari Jogja itu dia nyanyinya gaya palas, terus videonya tuh luar biasa, bagus standar. Gitu ya. Apakah memang ada konsep seperti itu atau gimana? Kalau kita sih konsep seperti itu nggak ada, cuman anehnya itu mungkin kita di pengataan di liriknya sih, mengatakan di liriknya itu seperti gimana ya? Iya nggak, bukannya bukan ke apa kejadian sehari-hari. Nggak ini ya, kita mungkin kalau Vicky kalau perform dia sambil celana renang kan, kalau dia mau kita nggak apa-apa bro. Perform nih pakai celana renang, kalau dia mau aku nggak apa-apa. Tapi cuma biasanya tanyain dia mau apa enggak. Tapi biasanya kan bro, kalau mau konsepnya itu sama-sama ya harus, kalau pakai renang ya kita harus pakai renang juga kan. Mau nggak mau gitu ya pakai ban. Jadi penontonnya kalau udah ada fanbase-nya berarti pakai renang gitu, pakaian renang semua. Jadi misalkan konsernya di kolam renang kan mau nggak mau harus pakai itu. Tetap baju ini bro. Ya, tetap renang itu biar mereka aja yang masa gitu terus ngomong. Nah ini bro, untuk recording kita di Banjarmasin ini, apakah memang sudah ada salah satu recording di Banjarmasin ini yang memang sudah bisa dikatakan standar nasional? Memang sudah ada. Sebenarnya sih kalau dikatakan standar nasional itu lebih ke mixing sama mastering. Yang jelas gini bro, untuk materi, maksudnya untuk mentahnya itu misalkan recording gitar nih, bass di daerah, cuman recording bassnya itu jelas, bersih, istilahnya bagus, sudah nggak ada, kalau diedit masih bisa sih. Nah terus karena memang ada mentahnya. Ya, mentahnya kita bawa yang lebih, sebenarnya lumayan banyak masuk. Oke lah. Lumayan oke lah. Sudah bisa. Cuman kalau untuk aku dengar musik dari Banjarmasin ini kan dia untuk tampil di lagi terkenal banget gitu nah. Itu belum ada bang gitu. Adalah. Cuman memang kalau untuk standar recording Banjarmasin ini memang sudah bisa dibawa ke Jakarta dengan proses lagi. Iya, dengan pasti proses dong. Dengan mixing dan mastering. Apalagi kan mau tampil di TV itu nggak sembarang gitu. Tampil di TV itu dia kadang dia ini layak apa enggak gitu. Gitu. Nah, memang nih Bro Cecep, untuk kelayakan bisa tampil di TV itu apakah ada instruksi tertentu? Mungkin bisa Bro Cecep ceritakan. Jadi gini, kalau aku pengalaman dulu itu biasanya di kita recording nih, sudah recording itu kita promosi radio, ke radio dulu. Emang ke radio. Jadi memang radio. Jadi setelah seluruh Indonesia radio itu radio seluruh Indonesia itu diputar tuh. Nah itu kan nanti grade-nya masuk tuh. Oh ini lagu ini lagi naik nih, lagu ini lagi naik. TV itu tinggal nelpon bro. TV itu, oh ini manajemen siapa sih? Bagus nih, kita acara kita nih. Kan bagus lagi, iya banyak kan sekarang kan yang band-band indie, dia kan cuman promosi sendiri di medsos. Jadi tinggal dihubungin TV, tinggal ngubungin. Nah, oke
Oke, Bro Cep. Ya, Bro. Tadi kan dikatakan memang 10 lagu sudah siap nih. Ya. Nah, 10 lagu sudah siap penciptaan. Yang sudah dari recording ada berapa lagu? 2. Ada 2. Judulnya? Berharap Bersatu sama Kisah Kita. Kisah Kita. Itu sudah dalam tahapan sampai mana tuh video klip? Belum. Masih proses recording. Apa memang konsepnya berdua atau memang ada diisi? Itu kalau live aja. Emang ada. Oh, Itu diisi sama itu apa? Soundman. Edisional. Kalau live-nya edisional. Edisional. Kalau recording itu sama yang dari musik recording. Itu recordingnya di Banjarmasin. Banjar. Oh, iya. Artinya masih cinta dengan tanah kelahiran. Iya. Mau pindah ke Malaysia enggak mau. Oke, Bro. 2 lagu, 2 judul tadi bisa nggak dinyanyikan beberapa bait? Judul pertama tadi apa? Yang pertama Berharap Bersatu ya. Nah, yang kedua Kisah Kita. yang Berharap Bersatu dulu. Siapa tahu sobat PW 130 channel. Oh boleh, Bro Cecep nyanyikan. Jadi, Pak. Bro Vicky kan vokalisnya ya? Iya. Oh iya, oke. Sebaik-baik lah. Rapnya ya. Ada air putih. Yang pertama ya. Berharap Bersatu. Meskipun menyiksa diriku secara perlahan membunuh diriku, tak seharusnya kehilanganmu. Apapun itu terpisahkan dengan keadaan melawan hatiku. Tak seharusnya terpuruk untukku. Mantap. Menangis bebiniannya. Satu lagi cukup, Bro. Kalau 2 lagu banyak sobat Bro. Oke, ya, salah lagu. Kalau yang kedua ini ceritanya siapa nih yang menangis? Laki-lakinya atau perempuannya? Lakiannya kan nggak bisa nangis. Terakhir nih Bro Cecep, Ya. buat anak band Benua, Ya. kata-kata motivasinya agar mereka selalu kuat dan tabah, selalu konsisten agar bisa go nasional. Pertama, teruslah berkarya, jangan menyerah. Bikin aja lagu meskipun kita bekerja, meskipun kita ada kegiatan apa-apa, itu tetap bikin lagu. Nah, yang kedua, untuk jam terbangnya harus dimainkan. Tetap jam terbang harus dimainkan, terus tetap semangat, bikin lagu, jangan menyerah, Pak. Berkarya lah terus. Bro Vicky, Yang penting sih tetap konsisten aja terus, sering ngumpul karena perlu sinergi yang sama gitu ya, biar sama gitu visi misinya sama. Bikin aja lagu yang banyak karena dari kita nggak tahu lagu yang mana ntar yang nyantol sama para pemirsa gitu sih. Pokoknya bikin aja gitu karena kita nggak tahu yang mana ntar cocok. Pas udah ketemu cocok ya udah tinggal itu aja deh yang digulung-gulung gitu. Oh berarti jenisnya kayak gini ya, pas dari kita persembahkan sama orang. oke sobat PW 130 channel, senang berjumpa dengan musisi Benua. Mereka adalah orang yang luar biasa. Thank you.